Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan dan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik hari ini dibanding hari kemarin. Salawat serta salam kita haturkan teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang yang terpilih untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat muhita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa, yang senantiasa dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim. Bulan panen raya bagi hamba-hamba Allah yang terkasih, karena pahala dilipat gandakan, kebaikan dimudahkan, sumber rezeki diluaskan, pintu-pintu taubat dibuka sebelebar mungkin, dan keburukan ditutup rapat-rapat. Bulan ini yang dimaksud adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran, di mana pada bulan ini Al-Quran diturunkan. Ayat suci Al-Quran ramai diperdengarkan di masjid-masjid besar, di musola-musola dekat rumah kita. Seringkali kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dibanding hari biasanya. Itulah tanda bagaimana orang-orang bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfam min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri bi amsalihha." Yang artinya, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan Rasulullah SAW bersabda kembali bahwa alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil karimil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakul lahu ajran. Yang artinya, orang yang baca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia bersama para malaikat yang mulia, bersih dari maksiat, lagi taat dalam kebaikan. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan ketika membacanya, maka baginya 2 pahala, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Betapa Allah maha baik, Allah maha kaya, Allah maha memberi. Orang yang punya niat saja dalam hatinya ingin membaca Al-Quran, ia sudah mendapatkan 1 pahala kebaikan. Orang yang belum lancar membacanya, masih terbata-bata dan merasa kesulitan membaca Al-Quran, ia sudah mendapatkan 2 pahala kebaikan. Apalagi kalau kita sudah lancar membaca Al-Quran, maka Allah akan lipatkan setiap huruf yang kita baca dalam mushaf Al-Quran. Sahabat muhita dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari ke-11 bulan Ramadan. Kira-kira seberapa sering kita bertilawah Al-Quran? Seberapa sering kita membaca Al-Quran? Dan kira-kira sudah sampai juz berapa tilawah kita hari ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tips bagaimana cara menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan. Yuk kita simak bersama-sama. Caranya, yang pertama yaitu kita menggunakan metode one day one juz, yaitu 1 hari membaca Al-Quran 1 juz. Di dalam Al-Quran itu terdapat 30 juz. Apabila kita dalam 1 hari membaca 1 juz Al-Quran, insya Allah dalam waktu 30 hari kita menghatamkan Al-Quran dengan baik sesuai target. Kita bisa menggunakan waktu-waktu luang kita untuk membaca Al-Quran. Misalnya, ketika setelah sahur, menunggu adzan subuh, ketika jam istirahat, di kantor maupun di sekolah, atau ketika menunggu adzan maghrib berbuka puasa. Dan di waktu-waktu lainnya yang Anda miliki, yang dirasa kosong, kita bisa menggunakannya untuk membaca Al-Quran. Kemudian cara yang kedua yaitu
kita bisa menggunakan jumlah lembar mushaf dalam setiap juz. Biasanya, dalam satu juz itu berisikan 11 lembar atau 22 halaman. Jadi, kita bisa menggunakan waktu setelah sholat fardu dengan membaca Al-Quran sebanyak 2 lembar jika kita ingin menghatamkan 1 kali dalam 1 bulan atau dalam 30 hari. Nah, seperti tabel di samping, kita bisa lihat bersama, apabila kita ingin menghatamkan Al-Quran lebih dari 1 kali, maka kita bisa membaca Al-Quran sebanyak 2 juz dalam 1 hari, atau 4 lembar dalam setiap setelah sholat fardu, dan seterusnya. Sahabat Muhita yang berbahagia, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengamalkannya. Marilah kita berlomba-lomba dalam bulan yang penuh berkah ini, kita meningkatkan kualitas diri kita menjadi ahlul Quran yang membaca, mempelajari, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan mengamalkannya. Karena hanya Al-Quran yang bisa menjadi penolong dan penenang hati kita ketika kita hilang arah. Karena Al-Quran yang bisa menerangi kita dari gelapnya alam kubur nanti. Dan karena amal baik kita lah yang bisa menolong kita dari panasnya api neraka. Sebelum saya tutup kultum pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat, nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, share and subscribe Mohita TV.